Shalom, selamat pagi jemaat sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pagi hari ini kami bisa lagi merenungkan bagian firman Tuhan yang akan kami baca. Tuhan memberkatinya agar kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu yang Tuhan boleh pakai dia untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan urapi dia dengan kuasa darah Tuhan Yesus, agar firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami untuk tetap setia mengikuti Tuhan sampai akhir hidup kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 12 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-10. Mari kita membaca bersama-sama. Saya akan membaca, Bapak Ibu memperhatikan pada Alkitabnya masing-masing. 2 Korintus 12 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungnya kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan satu tema yang sudah diberikan dari PGI, yaitu berharap pada anugerah Allah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada kenyataannya tidak semua orang ingin hidup di dalam kelemahan. Apalagi jika orang tersebut memiliki kedudukan, bahkan reputasi yang baik. Tidak ada satupun dari saudara dan saya yang ingin kelemahannya diketahui. Kalau boleh, kita berusaha sedemikian rupa sehingga kelemahan kita tidak diketahui oleh orang lain. Inilah yang dilakukan oleh banyak orang di dunia ini, Bapak Ibu, supaya kelemahan-kelemahan mereka tidak diketahui. Yang dilihat hanya yang baik, reputasi yang baik, semua yang baik mereka tonjolkan. Tetapi kekurangan, kelemahannya disimpan demikian rupa supaya tidak ada satupun orang yang mengetahuinya. Melihat situasi ini Bapak Ibu, itu berarti ada banyak orang Bapak Ibu yang menyembunyikan keberadaan dirinya sendiri. Apa yang menjadi kekurangan dan kelemahannya.
Pada dasarnya seharusnya Bapak Ibu, kekurangan kelemahan kita tidak perlu kita tutupi. Biarlah ini diketahui supaya yang kuat dapat memberikan kekuatan, topangan, doa bagi kita yang lemah. Demikian juga ketika kita berada di dalam keluarga, sudah pasti Bapak Ibu, ada yang kuat, ada yang lemah. Yang lemah meminta pertolongan kepada yang kuat. Dan yang kuat sudah pasti akan menolong yang lemah, entah itu istri atau suaminya. Tetapi pada dasarnya Bapak Ibu, kita diciptakan dengan kekuatan dan juga kekurangan atau kelemahan. Dengan kekuatan supaya kita tahu bersyukur kepada Tuhan dan menggunakan kekuatan kita untuk kemuliaannya. Dan kita juga diizinkan memiliki kekurangan, kelemahan dalam hidup kita. Supaya kita tahu diri bahwa kita adalah ciptaan. Kita harus sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, Sang pemilik hidup kita, dan menyerahkan seluruh kelemahan kita agar Tuhan proses itu untuk menjadi kekuatan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dalam bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita melihat satu pribadi yaitu Paulus yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan dalam bacaan ini, dia mendorong para pembacanya, orang-orang di Korintus, supaya mereka juga memiliki pengertian yang sama dengan dia. Meskipun mereka memiliki banyak kekurangan, mereka harus bersatu satu dengan yang lainnya. Tidak terpetak-petak atau memiliki golongan-golongan. Karena situasi pada masa itu, jemaat di Korintus terpecah-pecah, bahkan berusaha membuat kelompok-kelompok, dan mereka berusaha supaya kelompok mereka adalah yang terbaik, dan mereka menganggap kelompok yang lain tidak lebih baik dari mereka. Saudara, ini menjadi sebuah ancaman dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sehingga Paulus merasa penting dan perlu untuk mengingatkan jemaat pada masa itu dan saudara para pembaca modern pada saat ini, supaya kita semua mengerti bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dengan kelebihan untuk menolong orang lain. Kalaupun ada kekurangan, maka itu mengingatkan kita membutuhkan Tuhan dan kita membutuhkan orang lain ketika kita hidup sebagai makhluk sosial yang ada di dalam dunia ini. Ini sama seperti apa yang digunakan oleh Paulus sehingga dia mengatakan dalam bagian firman Tuhan ini bahwa apapun yang aku alami, Tuhan ingin katakan kepada saudara dan juga saya, bahkan Paulus sebagai seorang penulis, cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kita. Ketika kita melihat situasi ini, kita masuk dalam situasi yang dialami oleh Paulus. Bahkan ketika dia diizinkan mengalami suatu kelemahan yang dia anggap sebagai duri di dalam dagingnya, tetapi dia tidak berhenti untuk mengikut Tuhan, berharap untuk mengikut Tuhan senantiasa, sehingga dia tahu dan dia membuat suatu komitmen, bahkan membuat suatu kesimpulan yang menjadi komitmennya bahwa di dalam kelemahanlah aku memiliki kekuatan yang begitu dahsyat untuk senantiasa menjadi berkat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian ketika kita membaca bagian ini, kita memahami situasi Paulus yang tidak menutupi keberadaan dirinya, kelemahannya, tetapi dia mau mengingatkan saudara dan saya, bahkan pembaca pada masa itu, supaya mereka memahami banyak hal. Yang pertama, kira-kira mereka harus memahami situasi bahwa Tuhan tidak pernah terbatas untuk menolong kita. Apapun kelemahan kita, baik fisik, baik kekurangan apapun itu, Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong saudara dan juga saya. Ketika dia tidak kekurangan cara, itu berarti kita tahu bahwa dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa, yang akan senantiasa melakukan yang terbaik bagi saudara dan saya. Bahkan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tahu yang pertama tadi bahwa Allah tidak terbatas untuk menolong kita, yang kedua kita harus memahami, kita harus belajar bahwa meskipun ada duri di dalam daging, meskipun ada pergumulan, meskipun ada penderitaan dan kelemahan, kita tetap dapat bertumbuh,
kita tetap dapat menghasilkan buah. Karena dari penderitaan pergumulan, Tuhan ingin mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa Dia sanggup membuat saudara dan saya untuk menghasilkan buah rohani yang baik supaya dapat dinikmati oleh banyak orang. Suatu ketika kita melewati masa-masa sulit, kita akan menuai hasilnya ketika kita tidak menjadi lemah, dan kita akan melihat bahwa Tuhan tetap berkarya untuk menghasilkan manusia-manusia rohani yang berkarakter untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, bukan hanya untuk menghasilkan buah di dalam hidup kita, tetapi maksud Tuhan juga ketika kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, itu Dia ingin menunjukkan bahwa kuasanya dari dahulu sampai sekarang tidak pernah surut, tidak pernah susut, tidak pernah rusak, akan senantiasa memelihara hidup kita sampai kepada akhir zaman. Itu berarti rencana Tuhan tidak dapat dibatalkan oleh karena kelemahan, oleh karena masalah yang kita hadapi. Hal apa yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi? Yang pertama, Bapak Ibu, berharap pada anugerah Allah. Itu berarti kita tahu bahwa Ia, Tuhan, mengetahui keberadaan kita secara penuh. Ketika kita berharap kepada Allah, kita berharap kepadanya karena kita tahu bahwa Dia, Tuhan, tahu tentang keberadaan diri kita, tahu batasan diri kita, tahu kelemahan diri kita, tahu kekuatan kita, tahu ketakutan kita. Dia tahu semuanya tentang saudara dan saya. Ketika Dia tahu semuanya tentang saudara dan saya, maka apakah yang harus kita takuti? Tidak ada, Bapak Ibu. Sehingga dalam bagian firman Tuhan ini kita baca ya Bapak Ibu. Rasul Paulus mengatakan, kalau kita baca di ayat 2 dan 3, dia katakan, Allah yang mengetahui. Allah yang mengetahui dalam terjemahan yang lain, Paulus ingin mengatakan, ingatlah, Allah ingat akan diri kita. Perhatikanlah, Allah memperhatikan kita. Dia mengenal kita. Dia memperhatikan kita dengan sungguh-sungguh. Bahkan Dia mengingat kita bukan saja saat ini lalu lupa besok, tidak. Dia sungguh-sungguh sadar, tidak pernah tertidur. Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara, dari mana kita mendapat pertolongan? Pertolongan kita dari Tuhan, Allah Israel, yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Dia sungguh-sungguh sadar dan mengetahui tentang keberadaan hidup saudara dan juga saya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itu berarti ketika Allah mengetahui tentang keberadaan diri kita, berarti kita harus paham, Dia selalu memperhatikan kekhawatiran kita. Dia mengenal saudara dan saya. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan, Dia telah mengenal saudara dan juga saya. Bahkan bukan saja itu, ketika saudara dan saya dilahirkan, Dia memperhatikan kita dengan sungguh-sungguh. Mengingat kita dan tidak pernah melupakan kita. Dia mengetahui. Dan Dia tetap sadar Bapak Ibu. Dia tidak pernah lupa tentang saudara dan saya. Karena Dia tahu saudara dan saya adalah ciptaannya yang mulia. Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Seorang komposer penggubah lagu yang sungguh baik, mungkin Bapak Ibu kenal. Namanya Ludwig van Beethoven. Ketika umur 30 tahun Bapak Ibu, dia terserang penyakit telinga yang begitu akut. Akibatnya ia menjadi tuli secara total. Bagi seorang komposer atau seorang musisi, tuli merupakan ancaman. Ibaratnya itu sebuah kematian bagi seorang pemusik. Bagaimana dia bisa menggubah lagu? Bagaimana dia bisa mendengar sebuah nada jika kedua telinganya tidak bisa mendengar? Tetapi Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang bagi Beethoven itulah akhir dari dunia karirnya, di situasi yang membuat dia terpukul itu,
Akhirnya dia membuat tekad dalam dirinya untuk datang kepada Tuhan. Dan dia berkata, Bapak Ibu Saudara, aku merasa sepi, tetapi dalam sepinya aku tidak merasa jauh dari Tuhan. Meskipun aku tidak mendengar, tetapi aku merasakan Tuhan begitu dekat, Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terkadang mungkin kita mengalami situasi seperti Ludwig van Beethoven. Di tengah-tengah situasi kita, seakan-akan dunia itu tidak bisa mendengar kita. Dunia bahkan tidak kenal situasi yang kita alami. Orang bahkan tidak mau tahu tentang keberadaan kita dan permasalahan kita. Bahkan orang menjauh dari kita. Tetapi ingat Bapak Ibu, seperti apa yang dikatakan oleh Van Beethoven, Tuhan selalu dekat denganku. Dalam situasi ketika telinganya tidak bisa mendengar ini Bapak Ibu, dia senantiasa memberikan waktunya kepada Tuhan. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, dalam kegemarannya itu, dia bertemu dengan satu buku, yaitu Imitatio Christi. Artinya, meniru Kristus. Dalam situasi ini, Van Beethoven akhirnya sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa dia harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia menempatkan keyakinannya di dalam Tuhan. Karena dia percaya kebaikan Tuhan itu bersifat kekal. Dan jiwanya akan bersuka cita di dalam Tuhan yang abadi. Karena Tuhan akan tetap menjadi gunung batunya, menjadi terang di tengah-tengah hidupnya, menjadi kepercayaannya selama-lamanya. Bagaimanakah dengan saudara dan saya? Apakah kita bisa sama? Iman, komitmen kita seperti Ludwig van Beethoven. Ketika situasi yang amat sangat mengerikan menimpa hidupnya, dia akhirnya bisa memiliki kekuatan dan berkata, aku menempatkan seluruh keyakinanku di dalam kebaikan Tuhan Allah yang kekal. Jiwaku akan senantiasa bersuka cita di dalamnya. Karena aku tahu Tuhan akan menjadi gunung batuku yang kekal. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika melihat situasi ini, itu berarti Bapak Ibu, Van Beethoven tidak lagi menaruh perhatiannya, fokusnya kepada hal-hal yang membuat dia terbatas. Yaitu telinganya yang membuat dia terbatas untuk mendengar. Kekurangannya, kelemahannya, keluh kesahnya dia dapat abaikan. Karena dia percaya apa yang dia miliki itu lebih besar. Sehingga dia mengalihkan fokus hidupnya kepada Tuhan yang dia miliki. Bapak saudara, terkadang kita itu gagal fokus dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Betapa sering kita hanya fokus memandang keterbatasan, kekurangan. Bahkan kita mengeluh atas kelemahan, atas apa yang kita tidak punya. Dan mengabaikan kelebihan dan juga apa yang sudah kita punya. Apa yang sudah kita punya, saudara sekalian? Yang kita sudah punya adalah Tuhan Allah, gunung batu kita yang akan senantiasa bersama dengan saudara hari ini, esok, sampai kesudahan zaman. Mari jangan kita membuang waktu dengan percuma sehingga kita menyerah dengan masalah. Mari kita berjuang mengarahkan hidup kita kepada apa yang sekarang sedang kita miliki. Apa Bapak Ibu yang sedang kita miliki? Yang kita miliki adalah Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa ada bersama dengan kita. Dia selalu berkata, jika engkau menjadi lemah, datanglah engkau yang lemah. Aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan
kepadamu. Mari jangan fokus kepada apa yang hilang dari Bapak Ibu Saudara, tapi fokus kepada apa yang Bapak Ibu Saudara semua miliki, yaitu Tuhan yang punya langit dan bumi. Dialah kekuatan kita. Yang berikut Bapak Ibu, ini tadi Bapak Ibu ya, yang dikatakan oleh Ludwig van Beethoven. Aku menempatkan seluruh keyakinanku di dalam kebaikan Tuhan yang kekal. Ya Allah, jiwaku akan bersuka cita di dalam Engkau, pribadi yang abadi. Jadilah gunung batuku, terangku, kepercayaanku selama-lamanya. Yang kedua Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, berharap pada anugerah Tuhan, itu berarti kita harus senantiasa rendah hati dan juga taat senantiasa. Dalam bagian firman Tuhan ini yang kita baca dari ayat 6-7, Paulus mengatakan demikian. Tetapi aku menahan diriku. Istilah menahan diri haruslah dapat diterjemahkan menahan diri, juga menghindarkan dirinya. Menahan diri itu berarti ketika Paulus mungkin berhadapan dengan situasi akan menjatuhkan atau menghancurkan iman percaya, dia akan menghindarkan dirinya. Bahkan juga istilah menahan diri di sini dapat juga diterjemahkan menyayangkan. Itu berarti Paulus menyadari jika apa yang telah dilakukannya yang dulu telah menjadi penganiaya jemaat, sekarang dia sayangkan itu. Dia menganggap itu sebagai sampah. Dan akhirnya dia juga berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri. Meninggikan diri dapat kita terjemahkan meninggikan diri, atau juga jangan supaya aku angkuh. Atau dapat yang lebih tegas lagi Paulus ingin berkata, supaya aku tidak berlaku kurang ajar kepada Tuhan. Maka apa Bapak Ibu? Selanjutnya dikatakan Paulus, maka aku diberi suatu duri di dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku dengan tujuan supaya jangan aku meninggikan diri. Saudara, berharap kepada Tuhan itu berarti kita harus berharap dengan penuh kerendahan hati dan juga ketaatan senantiasa. Tuhan di dalam firman-Nya, dalam tulisan Yohanes dalam kitab Wahyu, ketika dia menegur jemaat di Laodikia pada Wahyu pasal 3 ayat 17, Tuhan menegur jemaat di Laodikia dengan berkata demikian. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena aku tahu bahwa engkau melarat dan malang. Ini kata Tuhan ya. Tetapi ketika mereka meninggikan Tuhan, Tuhan berkata, sesungguhnya engkau itu melarat, engkau malang, engkau miskin, buta, dan juga telanjang. Itu berarti Bapak Ibu, ketika kita meninggikan diri di hadapan Tuhan, kita sesungguhnya menjadi orang-orang yang sangat dapat dikatakan orang yang boleh dikatakan sangat harusnya malu di hadapan Tuhan. Karena kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita telanjang, bahkan kita miskin, kita tidak punya apa-apa yang dapat dibanggakan. Tuhan mengingatkan jemaat di Laodikia oleh Rasul Yohanes supaya mereka sadar dan berbalik. Sehingga Paulus juga mengingatkan jemaat di Galatia pasal 6 ayat 14 demikian. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus sadar bahwa kalau dia mau bermegah, dia akan bermegah lewat salib Kristus yang menjadi kemegahannya. Dalam tulisan ini kalau kita baca Bapak Ibu, ketika Paulus sadar bahwa dia harus merendahkan hatinya, dirinya di hadapan Tuhan, maka Tuhan memberi duri dalam daging. Istilah diberi dapat diterjemahkan mengaruniakan, menghasilkan buah, atau bercahaya Bapak Ibu. Ada banyak terjemahan yang dapat dipakai untuk istilah diberi ini Bapak Ibu. Tapi saya menggunakan 3 istilah untuk memberikan pengertian bagi saudara dan juga saya. Ketika Tuhan menolong saudara dan saya untuk mengerti bagian ini, ketika Tuhan memberi duri dalam daging,
istilah diberi itu berarti Tuhan pertama, istilah diberi pertama mempunyai makna mengaruniakan. Karunia adalah pemberian kasih Allah kepada umatnya dengan tujuan agar umatnya menghasilkan ketaatan dan juga kekudusan hidup. Itu berarti Bapak Ibu, ketika Tuhan mengaruniakan kerendahan hati kepada Paulus dan saudara pada masa kini, itu berarti dia memberikan kepada kita karunia. Untuk apa? Supaya kita mengalami ketaatan dan juga kekudusan hidup. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 6 ayat 18 mencatat demikian. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Roma pasal 6 ayat 20 masih lanjut. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, ayat 22. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Itu berarti Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Allah senantiasa memelihara dan mengawasi kita dari awal hingga akhir. Kemuliaannya hadir untuk senantiasa mengawasi umatnya. Sehingga kita dianugerahkan kekuatan. Supaya ketika kita memberikan diri kepadanya, sekarang kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Ketika kita menjadi hamba kebenaran, maka Bapak Ibu Saudara, ada proses yang Tuhan izinkan terjadi. Terkadang mungkin itu membuat air mata kita jatuh. Tetapi Tuhan menolong saudara dan saya mengerti bahwa ketika kita dimerdekakan, kita tidak lagi menjadi hamba dosa, lalu mendukakan hati Tuhan. Tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran tugasnya apa Bapak Ibu? Di ayat yang ke-19 Roma pasal 6 mencatat bahwa hamba kebenaran sekarang harus menyerahkan anggota tubuhnya untuk menjadi hamba kebenaran, untuk membawa kamu kepada pengudusan. Itu berarti Bapak Ibu, pergumulan tantangan hidup yang kita alami saat ini, itu adalah cara Allah untuk memurnikan saudara dan saya, agar senantiasa hidup saudara diabdikan untuk menjadi hamba kebenaran. Mari Bapak Saudara, kita pakai seluruh kehidupan kita, keluarga kita, semua harta milik kita untuk melayani Dia. Ketika kita dimerdekakan oleh Tuhan, maka seluruh kehidupan kita, seluruh keluarga kita, seluruh yang kita miliki termasuk uang kita Bapak Ibu, mari kita pakai itu untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk memuliakan Dia. Lewat apa Bapak Saudara? Lewat pekerjaan Tuhan, lewat bisa membantu banyak orang. Mari kita pakai semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, istilah memberi ini juga memiliki pengertian tadi dianugerahi. Itu berarti pemberian Tuhan bagi kita. Yang kedua, Tuhan memakai istilah memberi untuk menolong kita menghasilkan buah seperti tadi yang diungkapkan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Intinya supaya kita menghasilkan buah yang dapat dinikmati. Istilah buah di dalam Alkitab banyak digunakan sebagai sebuah metafora Bapak Ibu. Metafora apa yang digunakan untuk buah ini? Yang pertama Bapak Ibu, buah digunakan untuk metafora tentang dampak dari seorang yang memiliki karakter yang telah diubahkan oleh Tuhan. Buah berarti karakter yang telah diubahkan, yang telah dikerjakan oleh Tuhan bagi saudara dan saya.
Alkitab mencatat dalam Injil Yohanes pasal 15, Bapak Ibu tahu ini bercerita tentang apa. Injil Yohanes pasal 15 ayat 2 sampai 8. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih baik, bahkan lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia pasti berbuah banyak. Dan catat ini Bapak Ibu, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal dalam aku, tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Tetapi semua yang tinggal di dalam Allah, dikatakan, mereka akan berbuah banyak. Demikian kamu akan menjadi murid-muridku. Itu berarti Bapak Ibu, ketika kita diberi duri dalam daging, Tuhan menginginkan supaya kita menghasilkan buah. Buah itu akan membuat kita semakin melekat kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu, ketika kita mengalami pergumulan tantangan, jangan mencari jalan pintas. Tetaplah melekat kepada Tuhan. Karena jika saudara melekat kepada Tuhan, ranting itu akan disuplai makanan. Sehingga dia akan berbuah banyak. 2 kali lipat, 3 kali lipat, 100 kali lipat. Karena Allah menjanjikan bahwa jika kamu melekat kepadaku, maka kamu adalah milikku. Maka engkau pasti berbuah banyak. Dari buah juga ada metafora untuk melambangkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimenangkan. Kita orang-orang yang telah diubahkan. Jangan lagi kembali kepada kehidupan yang lama. Dan metafora yang selanjutnya, kita orang-orang yang hidup di dalam Tuhan diberikan duri dalam daging. Supaya kita ingat bahwa kita harus tetap di dalam kuasa firman Allah. Memegang teguh firman Allah. Janji Tuhan yang akan senantiasa menolong kita. Firman itu yang akan menghasilkan buah rohani yang baik Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Pertobatan kita dihasilkan oleh firman. Dan firman itulah yang akan menolong pola pikir kita terbentuk. Sehingga kita dapat menjadi berkat. Hidup kita akan dipulihkan semua karena kuasa firman. Dan terakhir Bapak Ibu. Ketika Paulus mengatakan aku diberi duri dalam daging. Istilah selanjutnya yang bisa diterjemahkan dengan istilah diberi adalah Tuhan memberikan cahayanya bagi kita, menerangi hati dan pikiran kita. Istilah diberi dapat diterjemahkan juga dengan diterangi Bapak Ibu. Ini berarti cahaya dalam Alkitab seringkali diberikan pengertian tentang anugerah Allah bagi umatnya. Anugerah Allah yang diungkapkan bagi umatnya. Sehingga umatnya dapat mengenal kebenaran. Umatnya dapat dituntun di jalan yang tepat dan benar. 2 Korintus pasal 4 ayat 6 catat demikian. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Itu berarti Bapak Ibu, Tuhan akan menerangi hati dan pikiran kita. Supaya hati dan pikiran kita dibuat mengerti. Dan dibuat untuk senantiasa memikirkan perkara-perkara yang besar. Yang dari atas. Yang disebut kebajikan. Yang disebut dengan kemurnian hati. Tuhan ingin supaya kita memikirkan hal-hal yang di atas. Di mana Tuhan hadir. Dan dia memberikan firman-Nya bagi saudara dan saya. Itu juga yang harus kita pikirkan senantiasa. Menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Dan Bapak Ibu, ketika kita mengerti bahwa kita diberikan karunia. Kita juga diberikan kekuatan menghasilkan buah. Kita juga diberikan cahaya dan penerangan untuk senantiasa memahami jalan yang benar.
Itu berarti Allah senantiasa melihat, mengawasi, mengatur kehidupan kita. Dia senantiasa hadir di dalam hidup kita, meskipun ada duri dalam daging. Saudara, istilah duri dalam daging, istilah duri ini menggunakan istilah skolops. Tetapi istilah ini pun dalam akar katanya memiliki dua pengertian, atau kata duri ini dibangun dari dua kata dasar. Kata dasar yang pertama adalah skelos, yaitu kaki, dan optomai, atau melihat atau menampakkan diri. Sangat unik, istilah duri dibangun di atas dua kata, yaitu kaki dan juga melihat atau menampakkan diri. Dari bagian ini kita ingin melihat bahwa Tuhan ingin lewat tulisan Paulus ini kepada jemaat di Korintus, bahkan saudara dan saya mengerti bahwa duri di dalam daging ini menolong saudara mengerti bahwa sekuat apapun saudara berdiri di kaki saudara, bahkan ketika saudara menganggap bahwa saudara mampu berdiri di atas kaki saudara sendiri, ingat ada duri dalam daging yang bisa Tuhan taruh untuk melemahkan kaki saudara. Saudara, apakah saudara pernah mengalami sakit lutut? Bagaimana saudara bisa menopang badan Bapak Ibu saudara sekalian? Sangat sulit. Jangankan kuku, kaki atau lutut Bapak Ibu. Kuku kaki kita jika sakit Bapak Ibu, kita sulit menyeimbangkan tubuh kita. Karena kaki kita ini juga bisa berfungsi sebagai keseimbangan bagi tubuh. Dari istilah skelos atau kaki yang membangun kata duri Bapak Ibu, kita diingatkan tentang nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus ini. Supaya meskipun mereka menganggap diri mereka mampu dan bisa, ingat jikalau Tuhan tidak berkenan dalam hidup kita, maka sekuat apapun kita berdiri, kita pasti jatuh. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 12 ayat 15, andaikan kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ayat 21 dari pasal 12, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, sekuat-kuatnya kita membutuhkan Tuhan. Sekuatnya kita dalam hidup bersosialisasi, dalam hidup bermasyarakat, kita membutuhkan orang lain. Tuhan menaruh duri dalam daging supaya kita tahu berharap kepada Tuhan. Dan kita juga tahu untuk bisa meminta tolong. Jangan sombong Bapak Ibu. Sekuat-kuatnya saudara membutuhkan orang lain. Sekuat-kuatnya istri bekerja setiap hari, dia membutuhkan suami memberikan kekuatan bagi dia. Sekuat-kuatnya kita sebagai suami, kita membutuhkan istri yang memberikan kekuatan, memberikan nasihat bagi kita juga. Ingat Bapak Ibu, kita membutuhkan Tuhan. Karena ingat, ketika kita berkata kita tidak butuh orang lain, kita tidak butuh Tuhan, maka saat itu kita sedang membuat duri dalam daging itu, menghancurkan kehidupan kita, dan kita akan semakin terpuruk, semakin jatuh, dan tidak dapat bangkit. Saudara dikasihi Tuhan, kaki juga di sini mengingatkan kita tentang bahwa kita harus dipimpin oleh kebijaksanaan dan juga dengan banyak pertimbangan. Di dalam situasi pergumulan tantangan Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mengambil jalan pintas. Saudara harus tetap berpegang kepada Tuhan dengan bijaksana, dengan penuh pertimbangan. Lakukan yang terbaik. Jadi tetap hamba kebenaran dan jangan hamba ketidakbenaran. Amsal pasal 3 ayat 21 sampai ayat 23 mencatat, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka engkau akan berjalan di jalan dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Dan seterusnya, maka engkau akan, karena Tuhan Allahmu, Dia akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Saudara, duri dalam daging menggunakan istilah kaki sebagai kata penopangnya, mengingatkan kita bahwa
dalam situasi yang sulit sekalipun, kita tetap harus bijaksana dan penuh pertimbangan. Bapak Ibu, tengah-tengah masa COVID ini, kita harus senantiasa menjaga diri, menjaga orang lain. Kita juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan, Bapak Ibu. Itu berarti protokol kesehatan ketika kita terapkan, itu bukti nyata kita sayang Tuhan. Dan kita juga sayang sesama kita. Ketika kita dalam situasi yang sulit, dan kita juga dengan bijaksana mempertimbangkan segala hal, berarti kita takut berbuat dosa. Jangan menggunakan jalan-jalan pintas. Jangan sampai kita lari kepada orang pintar, bertanya, tolong, apa masalah saya? Bagaimana jalan keluarnya? Atau jangan sampai waktu kita sakit, kita pergi ke dukun. Ingat, dengan hikmat dan bijaksana, janganlah pertimbangan kebijaksanaan itu jauh dari matamu. Supaya Bapak Ibu, kita tetap bisa berdiri dengan kuat. Istilah kaki juga di sini yang menopang kata duri ini mengingatkan kita bahwa kita harus tetap bertahan dan menjauhkan diri kita dari perbuatan jahat. Amsal 1 ayat 15 mencatat, hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 13 paralelnya, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Saudara, itu berarti Bapak Ibu, kita harus senantiasa bijaksana. Gunakan seluruh kekuatan kita untuk berdiri meskipun di tengah-tengah situasi yang sulit. Meskipun ada duri, penyakit, permasalahan, situasi yang melelahkan dalam hidup kita, tetap bertahan. Tetaplah bertahan. Karena Tuhan menjanjikan, pikulah kuk yang kupasang bagimu. Karena kuk yang kupasangkan itu enak dan juga ringan. Tuhan menjanjikan kelegaan bagi saudara dan saya yang bertahan sampai akhir. Dan dari istilah yang kedua yang menopang kata duri ini adalah optomai, atau dapat diterjemahkan melihat dan senantiasa menampakkan diri. Itu berarti Allah senantiasa melihat, Dia senantiasa mengawasi dari awal sampai akhir. Sebelum dunia dijadikan sampai dunia berakhir, Dia tetap melihat dan mengawasi saudara dan saya. Bagian yang ketiga, yang terakhir. Berhadap pada kasih karunia Allah, atau berharap pada anugerah Allah. Tujuannya supaya kuasa Kristus turun menaungi saudara dan saya menjadi kuat senantiasa. Paulus memberikan penekanan pada bagian ini dari ayat 8 sampai 10 dengan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun dan menaungi aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ketidakberdayaan kita, saya sangat yakin Tuhan punya cara yang ajaib untuk menolong kita. Ingatkah kita tentang kisah Yosafat dalam kitab 2 Tawarik? Ketika Yosafat ada dalam situasi yang menegangkan, ketika dia diserang oleh Bani Amon, orang Moab, bahkan ditambah lagi dengan pasukan orang Meunim, dia terjepit, bahkan seakan-akan tidak ada jalan keluar bagi Yosafat dan orang Israel, orang Yehuda pada masa itu. Tetapi Yosafat mengajak orang Israel pada waktu itu, bangsa Yehuda pada waktu itu, supaya mereka mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan dia memanggil bangsa itu supaya mereka berseru kepadanya, bahkan berpuasa Bapak Ibu, karena situasi yang mereka alami. Ini mengajarkan kepada kita, situasi yang pelik tidak boleh membuat kita menutup mata, bahkan membuat kita takabur lalu cari jalan pintas. Tetapi kita senantiasa harus tetap fokus mencari Tuhan, berseru kepada Dia,
bahkan menyerahkan hidup kita sama seperti Yosafat dengan berpuasa. Hasilnya Bapak Ibu, Tuhan melawat Yosafat melalui Nabi Hezkiel. Mereka diperintahkan untuk tidak takut melawan orang Moab, melawan Bani Amon, bahkan pasukan orang Meunim. Mereka dikatakan oleh Tuhan, dalam peperangan ini engkau tidak usah bertempur. Biarkan aku yang bertempur melawan mereka. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Yosafat dan juga orang-orang Yehuda pada waktu itu? Dikatakan dalam catatan Alkitab, mereka memuji-muji Tuhan sehingga Tuhan hadir dengan kuasanya yang begitu dahsyat. Sehingga kuasanya yang begitu dahsyat melululantahkan kekuatan orang-orang yang berusaha menghancurkan mereka. Saudara, ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan menjanjikan bahwa aku yang akan berperang menggantikan engkau. Terkadang Bapak Ibu, kita berusaha menjadi Tuhan. Kita berusaha menggantikan posisi Tuhan. Sehingga kita lupa berdoa. Kita lupa mengandalkan Tuhan. Nanti waktu kita sudah tidak kuat. Waktu kita sudah bertemu dengan jalan buntu. Lalu kita berkata, Tuhan, kekuatan saya sudah tidak ada lagi. Saya sudah habis Tuhan. Sekarang giliran-Mu. Tapi saudara, bagaimana menurut Bapak Ibu? Seharusnya kita tidak boleh seperti ini. Kita harus meminta Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan. Dari awal kehidupan kita sampai akhir kehidupan kita. Harusnya Dia yang berkuasa. Dia yang memimpin hidup saudara dan juga saya. Bapak Ibu, dalam gambar ini ada sifat berlian itu begitu keras sekali Bapak Ibu. Berlian adalah perhiasan yang bernilai tinggi. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa awal dari berlian hanya dari karbon biasa. Yang hitam, kotor, mudah terbakar. Tetapi melewati proses dan tempaan panas, tekanan yang hebat, berjuta-juta tahun, berpuluh-puluh tahun, maka karbon ini menjadi murni dan begitu kuat sekali Bapak Ibu. Proses ini menjadi perumpamaan bagi kehidupan rohani kita. Allah memakai kekuatan dari luar untuk menolong kita. Bahkan dari kisah Yosafat tadi. Tuhan memakai Bani Amon, Bani Moab, orang Amon, bahkan plus pasukan orang Meunim untuk menjajah orang-orang Yehuda. Tetapi dengan situasi itu menempa orang-orang Yehuda. Bahkan juga harusnya kita saat ini. Situasi dari luar yang terjadi bagi kita. Suka duka, air mata, ratap tangis. Bahkan mungkin situasi COVID saat ini. Harusnya menempa kekuatan rohani kita. Semakin kuat, semakin murni. Seperti berlian. Sehingga memiliki kekuatan yang baik. Saudara, Tuhan yang sama yang telah menguji saudara dan saya tahun-tahun yang lalu. Dia juga Tuhan yang sama yang akan senantiasa memelihara hidupmu hari ini. Bahkan memasuki permasalahan di masa yang akan datang. Dia akan senantiasa memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Pertanyaannya bagi saudara, maukah saudara tetap kuat bersandar kepadanya? Pertanyaannya bagi saudara dan saya mungkin, mengapa saya perlu bersandar kepada Tuhan? Saudara dan saya perlu bersandar dalam kelemahan saudara kepada Tuhan. Karena dalam kelemahanlah kita tahu apa arti merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bahkan justru dalam kelemahan kita menjadi kuat. Karena dalam kelemahan itu berarti kita belajar untuk terus datang kepada Tuhan. Tidak ke tempat yang lain. Kita harus tetap datang kepada Tuhan. Di dalam kelemahan kita menjadi kuat karena kita belajar bahwa kita mau menikmati anugerah dan anugerah Tuhan lebih dan lebih lagi saudara. Bahkan dalam kelemahan kita menjadi kuat karena kita percaya justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saudara, ketika seorang tenggelam dan baru tenggelam,
masih memiliki kekuatan yang masih banyak, kita akan sangat sulit menolong dia. Tetapi ketika dia mulai menjadi lemah, kita punya kans untuk bisa menolong dia dengan mudah. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Terkadang dalam kelemahanlah Tuhan izinkan kita. Supaya Tuhan dengan mudah sekali membentuk kita. Tanah liat Bapak Ibu, yang Tuhan ingin bentuk. Seorang penjunan yang baik. Dia akan membuat tanah liat itu begitu lembut sekali. Sehingga mudah untuk dibentuk. Saudara, terkadang Tuhan membuat kita menjadi hancur. Supaya dia mudah untuk membentuk kita kembali. Pertanyaannya, maukah saudara dibentuk oleh dia? Maukah saudara memberi hidupmu kepada dia? Maukah saudara berharap kepada anugerahnya yang mampu untuk memberikan kekuatan baru bagi saudara dan saya? Terus percaya, terus berharap. Dalam kelemahan, kuasa Allah sangat sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini bisa membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.